Halo, selamat datang di dunia investasiku. Tempat investasi untuk kalian yang sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kenapa harus investasiku? Mari kita jelajahi. Registrasinya mudah dan cepat. Dapat Alo Points setiap kali transaksi saham. Tersedia rekomendasi saham setiap harinya. Dan kamu bisa belajar tentang investasi dalam EduFest. Tunggu apa lagi? Ayo download investasiku sekarang. Halo, selamat siang kawan Visto. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Investalk antara investasiku dan kali ini dengan PT Buyung Putra Sembada Tbk atau kode sahamnya HOKI. Sebelum mulai, perkenalkan saya Cheryl Tanuwijaya dari tim riset investasiku yang akan membantu acara ini sampai selesai. Nah, teman-teman, sebagai pengantar, PT Buyung Putra Sembada Tbk ini merupakan emiten dari sektor konsumen primer, ya, dan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017. Lalu, Hoki ini juga sudah melakukan stock split di tahun 2021. Nah, teman-teman pasti sebagai trader, sebagai investor sudah nggak asing lagi ya dengan kode saham Hoki ini ya. Mengingat likuiditas saham Hoki ini sangat tinggi ya. Rata-rata volumenya itu 47 juta lembar saham per hari ya transaksinya. Lalu kalau dari sisi return ya, kawan Visto, dalam 3 bulan terakhir saham Hoki ini menguat 66% ya. Wah, luar biasa banget memang ya. Nah, teman-teman penasaran banget ya pasti ya, gimana sih prospek Hoki berikutnya, ke depannya gimana nih rencana-rencananya, inovasinya apalagi yang akan dilakukan ya. Nah, di siang hari ini teman-teman, bersama kita sudah hadir manajemen dari emiten Hoki yaitu Pak Budiman Susilo selaku Direktur PT Buyung Putra Sembada Tbk. Halo siang Pak Budi, Halo, selamat siang Cyril. Selamat siang teman-teman semua. apa kabar Pak? Kabar baik tentunya ya. Sama ya, semua sehat-sehat ya. Oke. Iya Pak, baik-baik. Oke, berikutnya juga ada Pak Adi Wijaya selaku Direktur PT Hoki Distribusi Niaga atau HDN ya. Siang Pak Adi, Siang, Seril. Apa kabar? kabarku baik. Pak Adi juga kabar baik ya pastinya. Baik, ya sehat selalu. Apa kabar juga semuanya? Semoga sehat selalu untuk semuanya. Oke, baiklah. Kawan Visto, jadi acara ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama presentasi dari emiten, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan diketik di kolom Q&A ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Budiman, Pak Adi untuk memulai presentasinya.
Silakan Pak Budiman, Pak Adi, kami persilakan. Ya, Ya, Sheryl, saya siang hari ini dibantu oleh Michael ya. Pak Michael bisa bantu presentasi ya. ya, Mungkin saya ini buat betul. teman-teman Visto semua sebagai gambaran eh, hoki atau Buyung Putra Sembada itu apa gitu ya. Ya, Oke, silakan. ya, saya coba present dulu ya. Nanti saya bantu presentasi, nanti langsung ke Q&A ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang hoki ini prospeknya gimana sih nanti ke depannya. Nah, jadi sebagai pendahuluan, mungkin tadi Bu Seril sudah sempat mention ya. Jadi hoki ini atau PT Buyung Putra Sembada ini merupakan salah satu pemain terkemuka dalam pengolahan dan distribusi beras premium di Indonesia. Saat ini, hoki ini punya 4 segmen bisnis, yaitu yang pertama kita mulai dari produksi dan distribusi beras sebagai bisnis utamanya. Kemudian kedua kita masuk ke energi terbarukan melalui anak usaha PT Buyung Putra Energi atau kita singkat BPE. Dan ketiga, kita mulai distribusi produk utama dan produk FMCG itu melalui HDN, Hoki Distribusi Niaga. Kita masuk di produk FMCG sejak tahun 2022, kita mulai pasarkan produknya. Dan juga keempat, ada investasi jangka panjang di perusahaan terbuka melalui anak usaha kita, PT Hoki Investasi Sejati. Nah, secara keseluruhan, kita kan tadi punya 4 sumber pendapatan. Bisnis utama kita tetap di produksi dan distribusi beras utama dengan merek Topi Koki. Nah, persoalannya di industri beras sekarang ini adalah kondisi harga bahan bakunya yang cenderung tinggi, tapi harga jual kita tidak bisa di-pass on ke customer karena ada keterbatasan di Indonesia. Nah, baru-baru ini terjadi kenaikan di harga beras, di harga bahan bakunya yaitu gabah. Di sisi lain harga biaya-biaya lain itu juga naik kayak utility, labor dan sebagainya selalu naik sehingga ini menjadi margin yang tipis bagi kita. Didukung lagi oleh cuaca yang buruk. Nah, setelah berbagai pertimbangan dari pemerintah juga harga jualnya terakhir ada di 13.900 untuk HET-nya. Sehingga di bisnis ini kita terus lakukan efisiensi pada operasional dan sebagainya. Nah, makanya kita lihat untuk bisa survive dan dapat meningkatkan margin kita, makanya kita di 2022 masuk transformasi ke produk-produk fast moving consumer goods atau FMCG produk, yaitu melalui produk Daily Meal, yaitu Daily Meal Eats dan Daily Meal Rice yang kita distribusikan melalui PT Hoki Distribusi Niaga yang dihandle langsung oleh Pak Adi yang nanti juga bisa teman-teman kalau mau tanya lebih lanjut, Pak Adi ada hadir di sini juga. Kemudian ketiga kita masuk ke yang menambahkan sumber alternatif pendapatan baru sekaligus meningkatkan implementasi dari ESG melalui pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari proses produksinya yaitu sekap padi untuk menjadi pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan kita sewakan. Nah, terus kita juga di tahun yang sama dengan kita produksi, kita distribusikan produk FMCG, kita juga bangun satu PT baru, Hoki Investasi Sejati, yang fokusnya pada investasi jangka panjang di equity investment perusahaan terbuka. Nah, yang diketuai langsung oleh Pak Sukarto Bujung, yang sebagai CEO-nya. Dulu ada di Hoki, sekarang Pak Sukarto langsung handle di bagian investasinya. Nah, Hoki sendiri didirikan pada tahun 2003. Buat teman-teman yang belum tahu, ini milestone kita. Nah, sebagai perusahaan produksi dan distribusi beras dengan merek Topi Koki, di mana awal berdirinya adalah pengembangan usaha dari toko Buyung Palembang, berdiri sejak tahun 1977, berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 2005, mulai distribusi ke modern market. Nah, pada tahun 2011, lalu pada tahun 2011 kita dirikan rice milling di Subang dengan kapasitas produksi 10 ton per jam. Dan tahun 2013 kita dirikan distribusi gudang di Surabaya, dan di tahun 2016 kita luncurkan beras dengan brand Hoki.
Lalu di tahun 2017 kita melantai di bursa, kita IPO, dan juga kita ada stock split 1/4 di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 lalu, seperti yang tadi disampaikan, kita sudah launching FMCG produk kita. Kita transformasi ke arah FMCG. Dan juga kita bangun Hoki Investasi Sejati dan juga e-commerce platform kita, warungkoki.id. Secara shareholders structure sendiri, 65% masih dipegang oleh PT Buyung Investama Gemilang dan 33,3% publik, sisanya ada di manajemen. Nah, manajemen yang hadir bersama kita pada hari ini ada Pak Budiman selaku Director Marketing dan juga ada Pak Adi yang handle di bagian FMCG Daily Meal. Nah, kita transform into FMCG company. Jadi kita tetap menjalankan bisnis utama kita. Untuk portofolionya kita ada own brand dan juga ada private brand sebagai produk utama Hoki. Ada merek Topi Koki, Sentra Ramos, dan Hoki, lalu dan sebagainya. Lalu juga di private brand kita juga ada kerjasama dengan minimarket seperti Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Kita juga produksi beras dengan berbagai ukuran untuk kebutuhan banyak orang di middle low maupun middle up. Untuk kapasitas produksinya, kita punya kapasitas 50 ton per jam plus 5 ton per jam yang di Cipinang, jadi total 55 ton per jam. Kemudian yang bisnis kedua, bisnis energi terbarukan, ini melalui PT Buyung Putra Energi, BPE, Hoki secara konsisten terus mengimplementasikan praktik ESG. Salah satunya dengan praktik energi terbarukan yang ini. Kita sewakan pembangkit listriknya kepada sister company Buyung Putra Pangan. Nah, untuk yang pembangkit listrik tadi itu kita juga salah satunya pionir di pembangkit listrik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan tenaga sekam padi. Dan setelah itu kita juga masuk developing the FMCG product. Nah, HDN sendiri ini berdiri di tahun 2020. Dan HDN ini membantu mendistribusikan produk utama Hoki dan juga sekaligus produk FMCG melalui merek Daily Meal, di mana Daily Meal ini memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk utama kita. Makanya kita terus kembangkan juga yang Daily Meal ini. Ini sebagai beras khusus ya berarti. Hingga saat ini kita memiliki beberapa segmen untuk mendistribusikan produk-produk kita, yaitu ada melalui general trade, modern trade, business to business, online e-commerce, bahkan melalui warung koki networknya kita juga sendiri, yang ada online juga. Nah, teman-teman yang mau beli produk Hoki dan sudah menjadi pemegang saham Hoki, bisa cek di aplikasi, karena teman-teman bisa dapat diskon 5%, dan yang terbaru, teman-teman bisa dapat diskon 10% ya Pak, yang buat produk-produk yang Daily Meal kita. Nah, produk FMCG kita ini dipasarkan dengan merek Daily Meal. Nah, Daily Meal itu ada dua jenis, Daily Meal Eats dan Daily Meal Rice. Nah, jadi lahirnya PT HDN ini berfokus pada beras-beras khusus ini. Kita saat ini melihat trennya itu ada dua, di mana pertama adalah beras yang asosiasinya lebih ke arah kesehatan, yaitu kita melalui Daily Meal Rice. Jadi kita mengembangkan dan mendistribusikan beras-beras yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan pelanggan yang ada saat ini, di mana mereka lebih peduli dan mempunyai health concern yang lebih tinggi, karena ada COVID tahun lalu 2020. Jadi tingkat kesadaran masyarakat akan produk-produk yang sehat itu lebih tinggi, dan juga mungkin ada orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk diet dan sebagainya. Nah, diabetes sendiri di Indonesia itu besar sekali. Berdasarkan data dari Kemenkes, ada 19,6 juta orang yang kena diabetes di Indonesia. Dan pemerintah itu sangat concern banget ke sana. Di data itu hanya data yang berobat dari BPJS, belum lagi yang tidak menggunakan BPJS. Artinya potensinya itu masih sangat besar di Indonesia. Belum lagi ini merupakan penyakit turunan ya. Dan mayoritas yang kena diabetes itu karena lifestyle-nya. Dan orang-orang Indonesia kalau kita lihat juga makanannya juga sembarangan, mungkin lebih sering minum
soda atau boba dan sebagainya, dan itu juga menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya diabetes. Nah, potensinya tuh besar banget, apalagi produk kita ini harganya juga kompetitif. Nasi jagung dan nasi singkong kita ini sekitar anggaplah 50.000. Dikali misalnya 1 juta aja itu sudah sangat besar. Dibandingkan total orang yang kena diabetes itu 19,6 juta. Nah, saat ini kita hadirkan 2 produk dulu nih, tapi nanti bakal ada pengembangan-pengembangan lainnya, yaitu produk nasi jagung dan nasi singkong. Untuk orang-orang yang lebih ingin mengganti atau mencari alternatif asupan karbohidrat hariannya ke alternatif yang lebih sehat. Nah, kenapa bisa kita klaim ini lebih sehat? Karena beras ini kita develop khusus memang dengan indeks glikemik yang rendah dan serat yang tinggi. Sehingga beras ini sangat cocok untuk orang-orang yang lebih peduli terhadap kesehatan. Kandungan gulanya juga sendiri itu 0%. Jadi aman dan bagus bagi penderita diabetes sebagai alternatif asupannya mereka. Beras-beras ini kita launching dan munculkan di Maret di akhir tahun 2022 lalu. Lalu satu lagi itu yang asosiasinya lebih ke sifatnya praktis, yaitu melalui daily meal eats. Kita juga lihat sekarang ke depannya itu orang lebih mencari kepraktisan. Bapak-bapak atau ibu-ibu cenderung lebih jadi pekerja, sehingga aktivitas di rumah itu seperti memasak dan lain sebagainya itu memerlukan waktu yang lebih praktis. Maka dari itu kita ambil ide tersebut untuk kita ciptakan produk daily meal eats ini. Fungsi ibu tentunya masih merupakan peran yang penting di keluarga, makanya nggak bisa semena-mena langsung beli makanan online setiap hari, tidak bisa. Mungkin peran ibu tidak tergantikan, makanya kita ciptakan produk nasi kebuli, nasi goreng spesial pedas, nasi uduk yang lebih praktis dan lebih mudah dimasak, sehingga lebih ada sentuhan tangan ibu di makanan tersebut, sehingga potensinya juga masih besar ke depannya. Nah, di kuartal 4 tahun ini, Hoki juga akan meluncurkan produk varian baru untuk memenuhi konsumen di beras praktis maupun beras sehat ini, untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan Hoki ini juga sendiri. Nah, ini merupakan triple benefits jadi pemegang saham Hoki. Selain dapat capital gain, dan juga Hoki itu secara konsisten bagi dividen setiap tahunnya sejak IPO. Dan ada special offering bagi teman-teman yang punya saham Hoki, bisa dapat diskon khusus ketika beli produk-produk beras sehat kita, kayak nasi jagung, nasi singkong, atau nasi yang beras praktis daily meal eats kayak nasi kebuli, nasi goreng, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa dapat diskon, bisa dicek sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke bisnis yang keempat, yaitu long term investment business, di mana ini dipimpin langsung oleh Pak Sukarto Bujuk yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal. Pak Sukarto sendiri menganut value dan growth investing pada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang bagus di masa mendatang, tapi harganya masih under value. Sekarang portofolio Hoki ada di perusahaan-perusahaan seperti IPOL, KDSI, Niche, dan sebagainya, yang kita bisa lihat value-nya juga murah dan memiliki growth yang bagus ke depannya. Nah, secara kinerja keuangan, secara keseluruhan, kinerja keuangan Hoki saat ini tuh masih mencatatkan penurunan, di mana mayoritas karena kenaikan harga bahan-bahan baku yang sudah meningkat, namun kita agak kesusahan untuk pass on itu ke customer. Dan terakhir baru dinaikkan ada jadi 13.900 di April lalu ya. Sedangkan di biaya-biaya lain itu sudah naik tinggi, makanya efeknya ke bottom line di Hoki. Maka dari itu Hoki diversifikasi bisnis ke produk FMCG, daily meal. Penjualan daily meal ini sendiri sudah mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan di first half 2023 ini, di mana berhasil kemarin kita cek itu sudah sekitar 2 miliar penjualannya, tumbuh 5.000% lebih dibandingkan semester 2 tahun lalu ketika awal kita mulai berjualan produk-produk daily meal. Nah, selain itu juga dari segmen ini kita bisa lihat ada 4 segmen, di mana HDN itu yang penjualan dari daily meal itu masuk di yang sales of greens, dan juga ada kita dari rent of power plant yang di bawah BPE tadi,
dan juga ada dari other industry, yaitu dari HIS yang investasi tadi. Dan kalau teman-teman lihat, rasio keuangan kita juga sangat sehat, di mana dari kita di sekitar 0,3 sampai 0,4 kali, dan juga current rasio kita liquid sekali ya, di mana 2,4 kali. Ya, mungkin nanti soal ESG dapat teman-teman cek di annual report, tapi ya yang dapat di-highlight mungkin yang tadi, di mana Hoki secara konsisten komitmen untuk mengurangi emisi dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar sekam padi pertama di Indonesia melalui pengolahan sekam padi menjadi pellet yang dapat digunakan untuk menjadi bahan bakar pabrik. Dan Hoki konsisten melakukan itu. Kemudian dari social dan governance, mungkin teman-teman dapat cek di annual report. Untuk outlook-nya sendiri, tahun ini kita mengusahakan untuk dapat mencapai penjualan minimal 10% growth dengan bottom line yang positif melalui berbagai strategi seperti meningkatkan kontribusi dari modern trade, online channels, dan memperluas jaringan distribusi kita ke dari Jabodetabek ke kota-kota besar di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya, hingga memproduksi dan mendistribusikan bauran produk-produk baru dari Hoki, yaitu produk FMCG, dan terus kita inovasi produk-produk ini. Di kuartal 4 kita akan launching produk baru, yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga kita berkomitmen untuk memperhatikan aspek ESG juga. Nah, mengapa teman-teman harus invest di Hoki? Kita memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun menjadi pemimpin pasar dalam industri beras, memiliki brand equity yang kuat sebagai produsen beras terkemuka di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi yang dijual dengan merek utama Topikoki dan Hoki. Kemudian kita juga memiliki jaringan distribusi yang luas seperti general trade, modern trade B2B, hingga melalui saluran online. Dan juga kita konsisten membagikan dividen selama 5 tahun terakhir sejak IPO. Kita memiliki posisi keuangan yang solid juga, tingkat utang yang dapat dikelola dengan baik dari di bawah 1, dan tidak memiliki exposure terhadap risiko valuta asing karena sebagian besar transaksi dalam mata uang rupiah. Dan juga sumber pendapatan alternatif baru kita sejak 2020 ada diversifikasi juga, ada dari HDN, HIS, hingga BPE. Dan juga kita berkomitmen meningkatkan praktik ESG ke depannya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke Q&A ya, buat teman-teman biar lebih seru lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michael untuk presentasinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, kawan Pisto. Oke, sejauh ini udah ada pertanyaan masuk ya dari Riri Hanifah. Kuartal 3 sudah masuk El Nino. Kuartal 4 ya sekarang ya teman-teman ya. Apakah produksi Hoki akan berkurang nih karena cuaca buruk? Seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Oke, Pak Budiman. Ya, terima kasih ya, Ibu. Tapi Ibu apa, Hanifah tadi ya? Bu Riri ya. Oh, Bu Riri Ya. ya. Ya, memang kalau kita lihat sekarang aja kan panas betul ya. Mm-mm. Tahu ya, tadi pagi mau hujan nggak? Oh, jadi hujan ya. Kalau di tempat saya loh ya. Memang El Nino itu banyak yang memprediksi, ada yang bilang yang update terakhir sampai di November akhir, tapi ada juga yang bilang sampai awal tahun depan, ya Januari, Februari, saya juga nggak ngerti lah ya, karena ini kan alam. Walaupun El Nino, tapi kan yang namanya Indonesia ini kan luas sekali. Jadi ada juga sawah yang mungkin airnya dekat sungai, sawahnya dekat sungai, sehingga masih bisa panen ya. Yang kalau kita lihat di Sumatera ya, itu bulan-bulan lalu saya jalan ke sana itu masih panen ya. Mungkin Pak Mike bisa kasih lihat aja lah, dikasih lihat dikit, ini jangan nanti cuma ngomongnya panen tapi nggak panen. Nah, nanti dilihat di layar ada ya. Nah, artinya apa? Itu sawah yang saya datengin itu berada di pinggir-pinggir sungai, Sungai Musi. Jadi dia hampir 3 kali dalam setahun bisa menghasilkan panen.
Tapi juga memang ada sawah-sawah yang berada di mengandalkan bendungan atau situ-situ. Nah, kalau El Nino mungkin mempengaruhi sampai ini panen nih, lagi panen ya sawahnya itu. Wis, Pak, malu Pak, udah cukup Pak Mike. Ya, nah ada sawah yang memang mengandalkan aliran air dari waduk. Waduk memang kering saat-saat ini. Ada juga, jadi secara overall panen selalu ada, cuman memang kebanyakan itu sawah pada kering karena airnya yang berkurang atau susut. Ya, sehingga akan mempengaruhi daripada hasil daripada panen itu sendiri, ya. Nah, kita memang ada pengaruhnya, impact-nya di mana? Karena harganya, karena barangnya sedikit, berakibat kepada harga gabahnya yang relatifly akan naik terus. Tetapi ya kita bisa mensiasati di mana kita bukan naikin ya, karena kita belinya agak mahal gabahnya, maka kita jual kepada customer kita itu juga kita up supaya tetap kita masih bisa kirim. Akibatnya apa ya? Memang profitability-nya ya akan nggak bagus ya. Nah, inilah kenapa hoki distribusi niaga itu ada. Salah satunya kita menciptakan beras-beras yang relatifly lebih kebal terhadap eh, musim ya. Nah, kalau beras jagung, singkong, porang gitu kan bisa ya disimpan. Mau diproduksinya kan diproses gitu. Dan ini juga bisa mempertahankan profitability kita juga ya gitu. Itu sih Bu ya, Bu Riri. Oke, siap. Baik Pak Budiman, terima kasih untuk jawabannya. Selain itu juga kalau kita lihat harga beras yang baru dibuat ini dari HDN, harganya lumayan menyasar kelas menengah ke atas ya Pak. Jadi mungkin dengan kenaikan harga juga akan lebih kuat gitu ya dibandingkan yang kelas menengah ke bawah kayak gitu ya Pak. Atau ada tanggapan lain Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang nanti Padi bisa kasih gambaran ya. Kalau dibilang mahal tidak. Karena kenapa? Kita sudah tahu yang di pasar yang datang lebih dahulu sebelum kita ada yang nasi porang atau konyak rice ya. Konyak rice juga ya dengan brand yang pertama kali keluar itu harganya 200.000 satu Sekilo kilo ya. ya. Dan yang kemasan 40 gram isi 7 itu kurang lebih 60 ribuan, ya kan? Nah, kalau 40 gram ya, 40 gram kali 7. Nah, itu berarti kan nggak sampai 1 kilo, setengah kilo pun nggak. Ya udah 60 ribuan. Nah, kita harganya di 50 ribuan ya saat ini 50 ribuan, tetapi banyak juga supermarket yang menjual atau teman-teman retailer yang menjual dengan harga yang sekarang lagi mereka promo supaya banyak orang yang mau coba ya. Cukup 1:4, artinya kan murah gitu ya. Nah, memang produk ini diciptakan oleh kita melalui HDN ini tujuannya satu, tidak semata-mata hanya mencari profitability, tapi memberikan, tadi Pak Mike sudah bicara, banyak orang yang kena diabetes, diabetesnya tipe 2 ya, artinya memang kebiasaan makan yang salah, pola makan yang salah, dan mengakibatkan itu diabetes atau gangguan gula darah. Nah, ini kita memberikan alternatif. Ini loh, ada loh yang harganya relatif murah, tetapi bisa membantu untuk untuk teman-teman yang memerlukan tadi. Tidak hanya yang diabetes loh ya, tapi orang yang perlu olahraga pagi-pagi atau para profesional muda yang memang perlu fitness segala macam, mereka
perlu yang ada karbo. Mungkin Pak Adi bisa kasih penjelasan dikit, Pak Adi. Iya, mungkin saya menambahkan sedikit aja. Tadi kan Sheryl menanyakan apakah maksudnya dari sisi sudut pandang harga lah, apakah mahal atau murah. Tetapi mungkin yang bisa dilihat di sini adalah salah satu kita melihat fungsi lah. Mungkin kita lihatnya adalah fungsi. Jadi saya rasa ini nggak bisa dibandingkan dengan misalkan kita melihat beras pada umumnya gitu. Beras yang normal, reguler gitu. Beras yang komoditi. Kenapa? Karena memang produk yang kita sajikan di sini di HDN yang beras-berasan yang lebih sehat otomatis memiliki nilai tambah yang memang berbeda dan juga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dibandingkan dengan beras-beras biasa. Nah, mungkin memang kalau kita bilang pasar marketnya gimana, mungkin lebih banyak yang bisa membeli, betul sih kalau dibandingkan dengan beras biasa, otomatis harga per gram atau per kilo atau per satuan volume lebih mahal. Tetapi ya sebenarnya ini bukan kita tujukan kepada kelas menengah ke atas atau sebagainya. Sebenarnya kita tujukan kepada siapapun yang memang secara fungsi, secara pribadi ingin menggunakan gaya hidup yang lebih sehat lah dari sisi makanan, asupan karbohidrat hariannya gitu. Jadi ini bisa berfungsi sebagai alternatif source of karbo gitu sebetulnya, di mana karbo yang kita sajikan di sini selain bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat harian, jadi sebagai sumber energi, tetapi melindungi para konsumen dari kelebihan gula, terutama lah ya. Kelebihan gula, kenapa? Karena produk-produk kami itu memiliki nilai serat yang tinggi. Jadi memang dari kandungan bahan baku alaminya, jagung maupun singkong itu sudah dikenal sebagai bahan-bahan yang sangat baik untuk dikonsumsi gitu. Nah, makanya kita menjadikannya butiran beras supaya bisa dikonsumsi sebagai nasi bagi masyarakat gitu. Dan ini membawa segenap kebaikan alami dari bahan bakunya, jadi jagung maupun singkong. Jadi selain memiliki kadar serat tinggi, sehingga mengakibatkan indeks glikemik yang rendah, mengkonsumsi nasi jagung ataupun nasi singkong ini selain mencukupi kebutuhan karbohidrat juga membantu orang untuk lebih kenyang lebih lama. Jadi kalau yang memang mau gaya hidup sehat ataupun diet ataupun yang memang memiliki riwayat sakit diabetes gitu akan lebih aman untuk mengkonsumsi ini. Dan tentu saja kenapa kok kita pilih jagung dan singkong? Ini pertanyaan yang terkait sama harga tadi. Karena kita tahu bahwa jagung dan singkong itu sudah widely available di Indonesia dengan harga yang cukup stabil. Makanya kita keluar terlebih dahulu dengan alternatif yang jagung dan singkong. Sehingga masyarakat itu bisa menikmati alternatif karbohidrat yang lebih sehat dengan harga yang lebih terjangkau. Ketimbang kalau source-source yang baik yang lain, contohnya kayak porang itu kan karena belum banyak, makanya harganya masih cenderung lebih tinggi. Demikian pula nanti hal-hal yang lain seperti kayak tadi sempat kita diskusikan juga sagu gitu sebetulnya. Kita juga akan memberikan alternatif itu kepada masyarakat nantinya. Mungkin nggak lama setelah ini kita akan meluncurkan beberapa segmen yang baru yang mungkin orang kalau minat porang dan lain sebagainya. Tapi saat ini yang sudah ada di pasar yang kita luncurkan itu justru sesuatu yang bisa didapatkan yang memberikan manfaat yang tidak kalah baik, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Gitu sih mungkin kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, terkait soal produk kesehatan ya, Pak. Sejauh mana perusahaan mengalokasikan budget untuk penelitian, Pak? Karena seperti yang tadi Pak Adi katakan, ke depannya kan akan dikembangkan lebih banyak produk lagi ya. Nah, Betul. itu kan tentu perlu riset lebih lanjut gitu ya, Pak. Seperti apa, Pak, Jadi, oke. biaya risetnya? Ya, jadi saya jawab mungkin. Jadi secara komitmen tentu saja PT Buyung Putra Sembada itu sangat berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk itu ke depan. Sehingga sebenarnya secara budgetary juga kita tidak main-main. Jadi untuk terakhir ini kan sudah ada berita juga ya, kita mengadakan JV ya dengan salah satu partner untuk membuat
nggak cuma pabrik sebenarnya, kalau yang tertulis di publik lebih banyak kita ngomongnya itu pabrik ya, pabrik beras sehat gitu yang sebenarnya akan beroperasi diperkirakan tahun 2025 karena itu memiliki kapasitas yang cukup besar, karena kita juga sangat percaya bahwa market ini akan tumbuh secara signifikan karena itu dibutuhkan tidak cuma di Indonesia. Selain itu, kita juga berpikir ingin menjadikan pangan alternatif buat Indonesia, karena nggak melulu hanya padi dari beras, maksudnya beras dari padi, tetapi kita ingin membawa semua kebaikan yang Indonesia punya untuk disajikan sebagai alternatif pangan, sehingga masyarakat punya pilihan lebih banyak lah untuk dalam hal ini. Nah, kita salah satu yang sangat besar kita investasikan adalah di situ juga, bahwa itu selain sebenarnya investasi untuk pabrik, sebenarnya juga investasi untuk research, juga pengembangan-pengembangan. Karena memang barang-barang ini kita produksi dengan teknologi yang sebenarnya tidak secara umum ada di pasar, gitu sebetulnya. Jadi merupakan salah satu yang memang kita research, juga kita kembangkan dengan sangat serius, gitu. Sebenarnya ke sana sih. Boleh tahu Pak, kira-kira berapa persen alokasinya untuk riset? Tahun ini mungkin untuk tahun ini saja, jadi investasi yang akan digelontorkan untuk apa namanya, selain research juga akuisisi beberapa aset ya untuk apa, tanah dan lain sebagainya, mungkin sudah di atas 10 miliar lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi otomatis ke depan itu akan dikembangkan lebih jauh karena ujungnya 10 miliar ini kan sebenarnya tahun ini kan kita kebutuhannya hanya memang apa, lebih ke research pengembangan ke depan sama akuisisi beberapa aset dasar. Tapi otomatis untuk mengembangkannya menjadi pabrik yang berkapasitas besar akan ada lagi investasi-investasi yang dibutuhkan ke depan. Nah, rencananya ini akan mulai berjalan tahun 2025 awal gitu. Jadi untuk tahun 2024 otomatis nanti akan ada investasi lagi untuk sebagai kesinambungan dari apa yang sudah direncanakan di tahun 2023 ini. Oke, baik Pak. Nah, ada pertanyaan juga dari Flor ya Pak, dari peserta nih. Ada nggak strategi dari perusahaan untuk mengefisiensikan beban? Karena di semester 1 kan profitabilitas hoki cenderung turun ya. Kita lihat memang juga capex-nya justru meningkat signifikan ya Pak secara year on year gitu Pak. Boleh silakan Pak Budi atau Pak Adi yang jawab. Iya, Lebih ke Pak Budi sih. mungkin saya yang jawab ya. Sebenarnya hoki ini sudah sangat efisien, ya. Kenapa? Bahkan kita bilang zero waste, ya. Kita tadi lihat ada energi terbarukan. Kita memanfaatkan yang namanya scam. Bahkan scam yang lebih itu akhirnya kita bangun, kita sewakan juga, kita bisa dapat other income, gitu ya. Pelletnya dari scam itu, ya, dari padi khasnya itu, dari kulit padinya itu kita press bikin bracket atau pellet-pellet yang seperti di atas Bapak Ibu bisa lihat, itu kita jual. Bahkan sekarang karena EBT atau energi terbarukan itu sedang digalak-galakkan, ya, jadi banyak yang mau order sama kita, ya. Nah, sekali lagi, memang karena kita kebentur di El Nino, sehingga gabah itu kan juga tentu produksinya kan terbatas. Artinya apa? Kita sendiri sudah bagaimana caranya memanfaatkan apa yang ada sampai sampahnya pun nggak ada gitu loh ya. Tadi kulit padinya kita jual akan jadi other income, kemudian bekas polesnya yang namanya katulnya juga kita jual ke banyak yang mau, bahkan yang ke peternakan-peternakan makanan ternak ya. Jadi makanan ternak itu. Nah, kemudian brokernya juga kita jual, bisa ke B2B ya. Nah, sampai akhirnya terpaksa kita harus memikirkan bagaimana, karena kalau kita yang namanya produk kita yang beras komoditi ini atau beras yang ini adalah kena regulasi harga eceran tertinggi. Jadi mau nggak mau
kita kemarin kan sudah sempat berusaha sehingga di Q kedua ya, awal Q kedua pemerintah sudah melakukan revisi yang namanya HET ya. Jadi dari 12.8 jadi 13.9. Tetapi kan memang kenyataannya karena supply dan demand, hukum ekonominya nggak berimbang, sehingga harga gabah itu tinggi. Tapi kalau ditanya, apa yang sudah company lakukan? Ya sudah, kita sampai zero waste ya, memanfaatkan sampah pun kita bisa jadikan other income. Karena memang produk ini diikat oleh harga eceran tertinggi atau regulasi pemerintah, yang mana dari 2017 sampai 2023 itu kurun waktu hampir 6 tahun, ya itu kita terpaksa, kalau 6 tahun kan labor cost-nya naik, karena mau nggak mau kan UMP naik, ya kan utilitasnya naik, nah itu yang menjadi beban kita, ya. Cost kita atau expenses kita jadi naik, begitu. Belum lagi transportasi juga naik, ya kan? Nah, ini yang mengapa kita bilang tadi dari awal bahwa sudah mulai memikirkan diversifikasi produk, salah satunya hoki distribusi niaga yang tadi di under Pak Adi, ini yang kita menciptakan produk-produk baru, fast moving consumer good, dan saya yakin inilah yang kita bilang new heartland-nya kita, ya. Ini yang kita bilang bahwa ini prospek banget. Karena kenapa? Indonesia tadi kita bilang tingkat pendapatannya makin lama makin naik, mereka sudah healthy concern, ya, dan mereka juga tentu yang namanya produk kesehatan, vitamin, ya, dan lain-lain itu pasti yang berkaitan dengan kesehatan akan tambah lama tambah meningkat, ya. Belum lagi nanti back to nature, makan-makan yang sayur-sayuran, ya, buah-buahan gitu ya. Nah, ini yang kita sedang garap. Masuk ke sinilah yang memang kalau kita lihat tidak besar, tetapi kalau dilihat tidak besar, sebenarnya ini justru besar. Kenapa? Tadi kalau kita bilang ada 20-an juta orang yang kena diabetes, gitu ya. Kemudian itu yang kedetek. Tentu 20 dibanding 270 penduduk Indonesia, yaitu kecil sekali, cukup gede loh, hampir 8%, 9% ya gitu ya, kurang lebih lah ya. Nah itu 10%. ya, itu besar banget gitu. Kalau kita bilang 1 juta aja deh yang pakai produknya HDN ini, ya, nanti kan akhir bulan keluar ada beras merah, berarti udah 3 varian. Nanti sebelum akhir tahun keluar beras porang. Mungkin bisa dikasih lihat Pak Mike, ya, beras merahnya, gambarnya dikit aja lah, brief aja gitu. Kemudian ada beras porang gitu ya, karena tunggu izin BPOM-nya keluar. Itu 4 produk, cuma 250.000 pack artinya. Ya kan, kali 50.000, kita ambil pukul rata 50.000 lah gitu ya. Sudah 50 miliar 1 bulan, setahun sudah 600 miliar. Nah, 600 miliar gross profit-nya pasti akan lebih bagus daripada, atau net profit-nya lebih bagus daripada hoki. Nah, ini juga yang akan menambah income atau profitability tadi untuk hoki. Tadi kalau hokinya sendiri kan sudah melakukan berbagai cara sampai tadi zero waste yang kita bilang, ya. Ini beras merah akhir bulan mungkin akan keluar, tinggal tunggu izinnya, sudah lagi on proses, sudah mau keluar. Dan beras porangnya juga yang tadi udah mau keluar juga, ya. Nah, ini tinggal diseduh juga, barangnya diseduh bisa langsung jadi, ya. Nah, inilah yang kita bilang terobosan-terobosan yang kita buat untuk secara konsolidasi nanti bisa menambah profitability daripada hoki as a group gitu, ya. Itu sih Bu Sheryl. Oke, setuju Pak. Perhitungan yang masuk akal ya, kalau dari melihat jumlah pasien diabetes. Di luar itu saya juga pikir pasti akan lebih banyak lagi juga orang yang konsumsi karena keperluan untuk diet, seperti saya misalnya Pak. Karena ini kan rendah kalori juga ya.
Nah, tapi Pak, saya juga penasaran karena kita tahu sekarang begitu mudahnya barang impor masuk ya Pak. Gimana strateginya dari Bapak untuk supaya mengunggulkan supaya produk ini bisa lebih dipilih sama masyarakat? Karena kan kalau sekarang yang masyarakat tuh lebih suka apa-apa yang impor, kesehatan lebih meyakinkan kalau dari impor, kayak gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Pak Adi mau jawab? Oh ya, boleh juga. Jadi kalau misalkan terkait dengan kompetisi lah ya, tentu saja maksudnya begini. Kami maksudnya kalau kita lihat hoki ini kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang beras itu adalah bisnis utama gitu. Dan kita sudah memiliki pengalaman puluhan tahun lah di industri beras. Yang artinya pengalaman-pengalaman itu pasti melahirkan seperti banyaklah insights, terus kemudian ilmu-ilmu baru, cara mengembangkan yang baru, dan lain sebagainya yang sebenarnya juga merupakan salah satu sisi kekuatan lah ya kalau dibilang dari SWOT itu salah satu strength kita yang sebenarnya memang kita bisa gunakan sebagai senjata di dalam menghadapi kompetisi dari luar itu adalah salah satu pengalaman dan juga ilmu yang sudah kita punya di dunia beras. Nah itu tentu saja menjadi salah satu kekuatan lah ya dan itulah juga yang menyebabkan kita bisa melahirkan produk-produk unggulan ini yang sebenarnya juga kami hadirkannya itu kan di apa ya sebetulnya di research kemudian dikemas dengan teknologi terus juga secara rasa jadi aspeknya nggak cuma jualan aja terus barangnya ada itu semua kan mengandung beberapa faktor ya dari sisi harga dari sisi bahan baku dari sisi cara produksi bagaimana efisiensi yang tadi itu dan lain sebagainya yang kami percaya bahwa kita itu bisa bersaing karena Indonesia itu nggak jelek karena Indonesia itu juga punya bahan baku yang berlimpah ruah banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa ambil dan kita jadikan kita olah untuk menjadi produk-produk yang bermanfaat jadi kita look up-nya justru bukan hanya serve pasar dalam negeri tapi kita pengen bawa kebaikan Indonesia ini keluar juga jadi mestinya sih kalau dari sisi persaingan dari sisi apa namanya kompetisi dari barang luar kita tidak perlu terlalu takut lah ya walaupun bukan menghilangkan kehati-hatian ya dalam arti itu kita tetap akan berhati-hati tetapi kami cukup optimis lah di dalam hal ini bahwa karena dari sisi teknologi kita juga punya mengembangkan teknologi kita sendiri dibuatnya juga dengan teknologi yang tidak semata-mata hanya lahir dari pasar yang sudah ada gitu tidak dari sisi bahan baku kita cukup punya banyak know-how dan kita juga punya banyak apa namanya pengalaman sehingga itu bisa lahir produk-produk yang bermanfaat dengan harga yang relatif bisa bersaing. Itu sih kemungkinan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Flor ya, dari Pak Budi Harsono kali ini ya, terkait bahan baku HDN Pak. Apakah punya kebun sendiri? Karena Pak Budi kelihatannya khawatir nih. Penggunaan untuk singkong, untuk jagung kan juga banyak dipakai untuk industri lain. Jadi takut nggak kebagian untuk dibikin beras gitu. Gimana Oh, Pak? sebenarnya kalau itu kita sudah bisa manage. Jadi dalam arti begini, kami selama ini mengambil bahan memang dari petani-petani lokal. Yang sebetulnya petani-petani lokal itu juga tidak hanya kita jadikan apa namanya, cuman supply dan demand yang sudah cut gitu aja. Kita sudah berkolaborasi cukup lama di dalam pengembangan dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini dari sisi bahan baku kita itu sudah punya link dan channel untuk memastikan bahwa itu akan secure gitu. Jadi memang kita sudah memiliki link dengan petani-petani yang kita minta untuk menanam, terus kemudian kualitas dari bahan baku baik jagung maupun singkong ini juga kan kita memiliki standar mutu tersendiri yang tidak bisa juga diambil asal-asalan. Nah, itu kita ikut kembangkan juga di dalam hal ini menjadi salah satu plus poinnya kita yang mungkin tidak mudah juga untuk diakuisisi oleh pihak-pihak yang mungkin dalam hal ini berkepentingan untuk berkompetisi gitu. Oke, Oke, saya iya, nambahin ada dikit tambahan ya, Pak. Oke, silakan Pak. Pak Budi Harsono. Thank you buat pertanyaannya ya.
Dan kalau nggak usah worry, kenapa? Indonesia ini kan produksi singkongnya aja, kita ngomong singkong ya, itu 18,3 juta. Ya, sementara tadi kita bilang, kita 1 juta satu tahun campur-campur gitu. Artinya kecil banget masih kebutuhannya. Artinya potensial banget. Ketika ada demand, tentunya orang akan nanam. Kita juga udah punya di surrounding eh, factory-nya kita itu lahan pertanian semua. Jadi yang kita nanti akan buka kan di Solo atau di Boyolali itu ada jagung, ada singkong. Mereka di sela-sela menanam padi, pasti mereka nanti akan menanam palawija. Nah, ini yang kita manfaatkan. Artinya ya masih kecil sih. Dan Indonesia sendiri kalau untuk ini masih banyak. Artinya ya potensialnya untuk raw material sih oke, nggak ada masalah. Itu sih, Bu. Dan Pak Budi, terima kasih buat pertanyaannya. Bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Budiman. Nah, saya juga jadi penasaran nih, Pak. Bulan lalu kan baru launching ya perdagangan bursa karbon. Nah, saya lihat hoki ini potensial untuk berpartisipasi. Bagaimana prospeknya, Pak? Atau sejauh mana partisipasi hoki sekarang? Sudah terlihat ya dari banyaknya permintaan, bahkan sampai kita sendiri bingung karena mungkin sambil menunggu nanti panen tiba, kita mulai produksi lagi gabahnya banyak, kita bisa akan membuat pelet atau briket dari eh, kulit padi ini ya, dan kita bisa eh, apa namanya supply ke teman-teman yang tadi udah mulai minta banyak sekali Ibu Sheryl ya, jadi sesuai sih inline gitu ya. Mereka juga udah mulai concern sehingga mulai mencari ke bahan bakar yang ramah lingkungan ini gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nggak terasa diskusinya seru banget. Udah hampir 1 jam diskusinya ini berlangsung. Terima kasih banyak untuk penjelasan dan tambahannya, Pak, dari Pak Budiman, dari Pak Adi, Pak Michael untuk presentasinya. Terpaksa kita harus akhiri dulu diskusinya sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya, Pak. Ya, makasih. Ya, Ya, terima terima kasih kasih juga. banyak juga Terima kasih, Sheryl Sheryl. dan semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara diskusi hari ini. Kita ketemu lagi untuk diskusi berikutnya ya, teman-teman. Oke, Pak Budiman, Pak Adi, Pak Michael, kita akan akhiri Zoom-nya. Terima kasih, salam sukses dan berjaya selalu untuk hoki. Terima kasih, sukses dan berjaya selalu juga.